artinya peluang untuk kerja di Sagami Indonesia kalau alumni dari bahasa Jepang itu sangat besar. Jadi kalau misalnya ada alumni misalnya dari teknik ya, tapi dia bisa bahasa Jepang. Wah, kalau itu pasti gajinya lebih tinggi lagi. Untuk tidak berlama-lama, marilah kita mulai acara kita pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kaprodi Bahasa Jepang Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan, yaitu Bapak Muhammad Pujiono, PhD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dekan Fakultas Bahasa dan Komunikasi, Bapak Zuindra SSMS. Kemudian di sini sudah hadir juga ya yang saya hormati Ibu Sekretaris Program Studi Sastra Inggris ya, Ibu Misla Gebrina SSM Hum. Kemudian yang saya hormati narasumber kita pada hari ini sudah hadir. Terima kasih kepada Bapak Richard Johnson Pasaribu sebagai Asisten Manajer di PT Sagami Indonesia. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen Program Studi Bahasa Jepang dan Sastra Inggris, kepada seluruh mahasiswa, kemudian Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hadir pada sedaring hari ini, Sabtu 12 Maret 2022. Program studi Bahasa Jepang mengambil tema sedaring hari ini adalah terkait dengan peluang kerja di perusahaan Jepang bagi lulusan universitas. Jadi sebagai seorang mahasiswa yang mengambil sesuatu bidang studi di perguruan tinggi, kesempatan untuk melihat prospek ke depan, bagaimana peluang-peluang itu bisa diperoleh setelah Anda menjadi seorang alumni. Hari ini perbincangan itu akan disampaikan oleh Bapak Richard Johnson Pasaribu. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan rutinitas dari program studi D3 Bahasa Jepang, di mana setiap tahunnya program studi akan mengadakan kegiatan sedaring yang sejenis, atau paling tidak membuat kegiatan seminar daring atau sedaring yang berhubungan ya dengan dengan materi-materi yang ada di program studi D3 Bahasa Jepang HBK Unhar. Hari ini di hari Sabtu ini saya sangat berterima kasih kepada seluruh dosen, kemudian kepada seluruh mahasiswa sudah dapat hadir untuk bergabung di kegiatan ini yang nantinya akan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Harapan kita bersama kegiatan ini berjalan dengan lancar, kemudian tidak ada hambatan hingga akhir acara. Untuk itu kepada mahasiswa dipersilakan menyiapkan pertanyaan sebanyak mungkin jika ada yang ingin ditanyakan dari hasil presentasi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Richard, sehingga kegiatan ini menjadi menjadi take and give ya, sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kamu juga paham apa yang disampaikan oleh narasumber, kemudian para mahasiswa juga bisa memberikan pertanyaan, kira-kira apa yang mau ditanyakan terkait dengan nanti kalau aku tamat, aku mau jadi apa, mau kemana, dan bagaimana menuju ke perusahaan yang sudah disediakan PT Sagami Indonesia ini untuk para alumni yang akan bekerja. Mungkin nanti bisa ditanyakan sebanyak mungkin ya, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan peluang kerja di perusahaan tersebut. Sebelum saya tutup, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Bahasa dan Komunikasi yang sudah memberikan support kepada kegiatan ini, kemudian kepada seluruh panitia, yaitu dosen-dosen program studi D3 Bahasa Jepang, dengan tidak ada capeknya, kemudian dengan tidak mengeluh, mengerjakan ini dengan ikhlas, alhamdulillah, sehingga acara ini berjalan dengan lancar.
Kemudian diharapkan kepada mahasiswa dapat mengikuti kegiatan ini hingga akhir ya, jadi jangan ada yang keluar. Karena kita akan mendapatkan sertifikat di setengah pada pukul berapa saya lupa, nanti akan di-sharekan link presensi untuk kehadiran untuk mengisi sertifikat. Kita harapkan bersama semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar hingga akhir acara. Itu saja dari saya. Sepatah katanya, wabil taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke acara sambutan sekaligus membuka acara oleh Bapak Dekan Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan. Kepada Bapak Juindra SSMS kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini menjelang sore kita dalam keadaan sehat ya, berkumpul bersama. Lalu dan berharap ya nanti kegiatan yang bertemakan peluang kerja di perusahaan Jepang bagi lulusan universitas berjalan dengan baik dan lancar. Selawat salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik, yang saya hormati Bapak Ketua Program Studi D3 Bahasa Jepang, Bapak Muhammad Pujiono M. Hum PhD. Yang saya hormati narasumber kita yang sangat energik ini, Pak Richard Pasaribu, Pak Richard Johnson Pasaribu, ya asisten manajer di PT Sagami. Terima kasih Pak atas kebersediaan Bapak untuk bisa hadir di webinar ini, dan kami sangat bahagia ya, bisa bersama-sama Pak Richard dalam acara ini. Lalu ada Sekretaris Program Studi Sastra Inggris Ibu Misla Gebrina SSM Hum, dan beberapa dosen ya di Fakultas Bahasa dan Komunikasi baik dari program studi Bahasa Jepang dan program studi Sastra Inggris. Yang kami cintai dan kami banggakan para mahasiswa-mahasiswi di lingkungan Fakultas Bahasa dan Komunikasi. Lalu mungkin ada beberapa peserta yang dari luar ya, selamat datang, dan kami tidak bisa menyapa satu persatu dan kami ucapkan selamat bergabung. Dan kami berharap dapat mengikuti acara ini sampai akhir. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia, ya terutama sekali dengan Pak Puji sebagai koordinator yang sudah dengan baik ya merencanakan dan merealisasikan acara ini. Mudah-mudahan lancar sampai akhir, dan juga para dosen bahasa Jepang yang sangat antusias, yang energik, yang sangat memberikan kontribusi kepada acara ini. Begitu juga mahasiswa yang tidak kalah penting ya ikut andil dalam menyukseskan acara ini. Kami berharap ini sangat bermanfaat nantinya bagi para mahasiswa, alumni, dan masyarakat ya yang betul-betul membutuhkan informasi tentang peluang kerja di perusahaan Jepang ya, yang nantinya mudah-mudahan memberikan banyak peluang ya. Nanti akan bisa berdialog ya, berdiskusi dengan Pak Richard, karena Pak Richard adalah mungkin berpengalaman dari segi informasi terkait masalah peluang kerja di perusahaan Jepang. Dan saya mengucapkan juga mohon maaf jika ada mungkin ya dalam hal penyambutan ya ataupun hal-hal lainnya yang mungkin ada kekurangan dalam acara ini yang disebabkan mungkin dari dekannya gitu ya, bukan dari prodinya. Kalau prodinya sudah oke. Dan kami berusaha untuk menjadi lebih baik menyelenggarakan acara-acara baik dari prodi bahasa Jepang ataupun bahasa Inggris atau sastra Inggris. Dan kami berharap semuanya bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dan mudah-mudahan bermanfaat. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya buka dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk tidak berlama-lama kita akan memasuki acara inti pada hari ini, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita pada hari ini. Sebelumnya saya akan sedikit memperkenalkan Bapak Richard ya, Bapak pembicara kita pada hari ini, Bapak Richard Johnson Pasaribu. Bapak Richard
lahir di Tanah Raja pada 21 Juni 1980. Kemudian lulus dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2003. Kemudian sekarang sedang kuliah lanjutan, yaitu magisternya di bagian hukum ya Pak Richard ya. Kemudian Bapak Richard sendiri di PT Sagami ini sudah lama ya Pak Richard. Nanti boleh mungkin lebih jelasin lagi ya Pak Richard, sejak kapan nih, sudah berapa lamakah di PT Sagami ya Pak. Oke, Bapak Richard, apakah sudah bisa dimulai? Baik, siap, sudah bisa dimulai Bu. Ya, terima kasih Pak Richard. Ya, dipersilakan. Baik, selamat sore. Nah, jadi saya mulai Bu ya. Iya. Jadi yang saya hormati dan yang terpelajar Bapak Dekan FBK Unhar, Bapak Zwindra SS MS, dan yang saya hormati dan yang terpelajar Bapak Ketua Prodi Bahasa Jepang FBK Unhar, Bapak Muhammad Pujiono M.Hum PhD. Kemudian yang saya hormati dan terpelajar para dosen bahasa Jepang dan juga bahasa Inggris, kemudian moderator dan peserta seminar. Jadi saya memperkenalkan diri, izin Bapak ya untuk Pak Puji. Pak Puji merupakan sensei saya. Beliau adalah yang membimbing saya ketika membuat rombung. Iya. Nah, Ya ingat ya. Jadi mohon izin Pak, Iya, sama Bapak Sin Pujiono Sensei sama Pak Zwindra, jangan panggil saya Bapak lah, panggil saya adik aja, atau nama saya aja Richard. Oh iya, oke. Oke, Chad. Iya, jadi seperti itu aja Pak. Jadi, baik, terima kasih. Untuk perkenalannya, tadi sudah sampaikan moderator, nama saya Richard Johnson Pasaribu. Saya sudah bekerja bukan di Sagami ya, artinya saya sudah bekerja di perusahaan Jepang sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang. Jadi pertama saya kerja di perusahaan Jepang 2004, itu namanya PT X Batam Indonesia, yang berkawasan di kawasan industri Batamindo, Muka Kuning, ya. X Batam Indonesia ini merupakan produksi audio jack. Jadi dari 2004 sampai dengan 2012 saya bekerja di X Batam Indonesia sebagai HR dan GA. Kalau bahasa Jepangnya Jinji dan Somo. Ya. Kemudian di tahun 2012 di bulan Mei saya bergabung di Sagami Indonesia sampai dengan sekarang. Jadi Sagami Indonesia sampai dengan sekarang berarti sudah hampir 10 tahun kalau diikuti nanti bulan Mei nanti. Nah, jadi hampir sama juga, saya bagian HRGA, Jinji dan Somu, kemudian saya juga mengawasi accounting, kalau bahasa Jepangnya carry, kemudian ekspor impor Shuka. Ya. Nah, jadi kemudian untuk ekspor impor ini berkaitan dengan misalnya bea cukai. Kebetulan kalau bahasa Jepangnya adalah Hozeikozo. Ya, Hozeikozo. Jadi seperti itu perkenalan. Jadi ini Sagami Elect Kabushi Kaisa, ya kan. Jadi adalah Sagami Elect Co Ltd. Oke, lanjut Bu. Kalau Sagami Indonesia itu ya Sagami pusatnya itu berletak di Yokohama, Kanagawa, Jepang. Produksi kita adalah power induktor, power induktor, chip induktor, balon transformer. Kemudian kalau Sagami sendiri berdiri tahun 1956. Lanjut Bu. Lanjut. Nah, kalau Sagami Indonesia itu berdiri tanggal 13 Januari 2012. Oke, lanjut lagi Bu. Singkat saja. Nah, Sagami Indonesia berletak di kawasan kedudukan hukumnya di Jalan Blitar Raya nomor 16, kawasan industri Medan Star Tanjung Murawa, Kabupaten Deli Serdang. Dengan sekarang Saco-nya PP Hashimoto Saco, kemudian Kojojo-nya Noboru Kame, kemudian Kansayaku-nya Masakazu Abe. Nah, kalau Sagami sampai sekarang untuk perusahaan karyawan Jepangnya itu ada 7 orang, walaupun itu kayak yang tetap, tapi yang kalau Suchosanya
Suchosa itu berarti yang melakukan bisnis trip dari Jepang ke Indonesia itu reguler. Setiap tahun ada sekitar 5 atau 4 orang. Kemudian kalau Sagami Indonesia sekarang ini karyawannya sebanyak 1.980 orang. Kalau luas daripada kawasan area Sagami 17.600 meter persegi. Oke, lanjut lagi, Bu. Nah, ini kalau ini letaknya Sagami, ada Sagami 2. Next Factory ini yang udah sekarang lagi bangun ini masih bangun, foto lama, foto baru yang belum diambil. Ya. Lanjut, Bu. Ini kalau tadi yang struktur organisasi. Jadi kalau bahasa Jepangnya struktur organisasi ya, Sosuke Chizu ya. Ya kan ini sachonya, kemudian di antara sacho dan kojojo atau tori shimariyaku daihyo tori shimariyaku itu ada namanya owner ya, kabushi ya kan, kabu. Kemudian kalau di Sagami sendiri ada akuntan finansnya, ada administrasinya, R&D. Kalau R&D bahasa Jepangnya kaihatsu, kemudian QC dalam bahasa Jepangnya hinkang, kemudian proses engineering dalam bahasa Jepangnya seigi, kemudian PRC dalam bahasa Jepangnya seisangkangri, kemudian kalau produksi bahasa Jepangnya seijo. Lanjut, Bu. Nah, ini tadi bentuk yang dikerjakan Sagami, power induktor, DC-DC converter, dan sensor coil. Jadi power induktor ini banyak dipakai kita dalam komponen ataupun dalam produk di mobil. Lanjut. Ya, jadi kalau di chip induktor itu power induktor, induktor transformer, antena coil. Kemudian kalau yang kita artinya yang kita produksi, kalau Indonesia hanya mengenal sensor mundur, tapi kalau di Eropa mengenal sensor maju. Ketika mobil sudah terlalu dekat, dia akan bunyi. Kemudian tekanan ban kalau dia sudah berkurang, dia akan menunjukkan indikatornya. Kemudian kalau sekarang lagi familiarnya adalah tentang LED. Jadi dari chip induktor dan power induktor ini kami menghasilkan banyak produk yang bisa digunakan dalam mobil. Lanjut, Bu. Nah, kalau dari bukan hanya sekedar mobil saja, kemudian elektronik juga banyak. Dalam AC, dalam mungkin portable, lampu, smartphone, dan televisi, kamera. Oke, lanjut lagi, Bu. Nah, ini ada seperti Motorola ya, Motorola seperti Talkie. Kemudian kalau mungkin yang di industri equipment itu ada kamera CCTV ya, kemudian ada drone, yang macam-macam. Oke, selanjutnya. Nah, kalau customer kita, yaitu samanya ada Alpine yang paling terbesar, Sony Corporation, kemudian ada Bosch, Harman, Motorola. Aktif juga perusahaan yang paling besar juga yang kami supply untuk sebagai customer kami. Selanjutnya, nah, kalau di Sagami Indonesia kita sudah mendapat yang namanya sertifikat ISO. ISO dalam bahasa Jepangnya 9001 ya, Kyuseng Ichi, kemudian 14001 Ichimang Yongseng. Ichimang Yongseng Ichi itu artinya Kankyo manajemen. Artinya adalah berkaitan dengan lingkungan. Kalau ISO 9000 berkaitan dengan quality, Inshitsu Kangri. Lanjut, Bu. Nah, kalau sales breakdown-nya ini kita banyak ya di Eropa sama Amerika, Jepang, Cina. Kemudian kalau otomotifnya itu banyak produk marketnya. Ya artinya ke AV customer, radio equipment, power supply. Jadi kita memang 70-80% produknya lari ke otomotif. Jadi kalau peluang bekerja di Sagami Indonesia bagaimana? Banyak. Ya, saat ini Sagami Indonesia terus berkembang dan membutuhkan orang-orang yang mau belajar dan ada kemauan belajar dan ada kemauan bekerja. Untuk apa? Tadi seperti saya tertarik yang disampaikan dosen saya tadi, Pak Fujino Sensei, bahwa sebenarnya di fakultas mungkin harapan ini ada yang sebagai penerjemah. Di Sagami juga seperti itu juga.
Diterjemah juga, penterjemah juga sangat dibutuhkan di Sagami. Menerjemahkan yang namanya petunjuk kerja atau PK, ya kan, petunjuk kerja dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Itu dibutuhkan. Kemudian di bagian lain dibutuhkan juga, iya. Karena di Sagami kita memang kekurangan penterjemah atau orang yang ada kemampuan bahasa Jepang. Jadi untuk adik-adik yang lagi belajar, jangan putus asa, tetap semangat untuk belajar, ya, tetap semangat belajar karena peluang untuk kerja Sagami Indonesia besar. Ya kalau bisa, misalnya udah mau tamat ataupun ataupun lagi sedang tamat, kira-kira bisa dapat izin dari sensei-nya, mungkin tinggal tunggu ijazahnya aja, bisa aja melamar Sagami. Kita akan melakukan tes ataupun interview. Jadi interviewnya nanti bahasa Jepang. Nah, saya punya pengalaman menarik ketika saya interview dulu di perusahaan X Batam. Perusahaan X Batam adalah interviewnya itu saya diinterview dengan 6 orang. Masing-masing punya logatnya masing-masing. Kalau di X Batam saya dulu, perusahaannya adalah logat daripada Osaka. Nah, jadi kalau pernah belajar Osaka Bank. Jadi kalau di Sagami Indonesia ini logatnya Yokohama. Jadi yang menarik adalah ketika kita diinterview ataupun diinterview sama orang Jepang, kita pasti akan terkendala dengan yang namanya logat mereka. Logat itu memang sampai sekarang pun masih saya juga sih masih kesulitan. Contohnya di Sagami Indonesia ini logat yang paling parah adalah logat Kagoshima. Kagoshima sama logat Akita. Nah, kebanyakan kita ada logat Akita. Jadi ya kalau sudah mereka pakai logat itu, ampunlah. Kecuali kalau kita pakai standar bahasa Jepang yaitu logat Tokyo. Ya. Jadi untuk peluang kerja di Sagami bagaimana? Masih banyak. Artinya tergantung daripada kita. Ya, persyaratannya apa untuk bisa Sagami? Pertama kita memang seleksi adalah dari segi level 3. Minimal level 3. Level 3 dilihat bicaranya bagus, mantap, dites dalam bahasa Jepangnya, mungkin dalam bahasa Jepangnya, kemudian dalam tulisannya. Nah, disinilah muncul peluangnya. Disinilah bisa kita bekerja sama atau kerja bersama-sama di Sagami Indonesia. Jadi tetap semangat dalam belajar. Ya, kemudian ada yang kendalanya lagi. Kalau saya pribadi, kendalanya ketika kita tamat, kita dikasih tahu sensei kita tentang masalah tata bahasa atau bumpo. Tapi kalau di kerjaan itu tidak dipakai. Yang penting informasi, komunikasi sampai, dan bahasanya sopan. Jadi untuk peluang-peluangnya adalah tergantung daripada diri kita sendiri. Ya, saya bersyukur sekali bahwa kemarin saya terkejut disampaikan sensei saya Pak Puji seperti narasumber gini. Sebenarnya saya tidak layak, tapi masih banyak lagi yang layak. Nanti artinya kalau memang Pak Puji tidak keberatan, mungkin dari orang Jepangnya sendiri pun akan saya gerakkan untuk melaksanakan seminar seperti ini, tapi dengan catatan Pak, mereka hanya bisa Senin sampai Jumat. Sabtu mereka banyak libur atau di rumah lah, karena mungkin udah capek mereka kerja. Jadi saya pikir singkat saja Pak yang mau saya sampaikan, artinya peluang untuk kerja di Sagami Indonesia kalau alumni dari bahasa Jepang itu sangat besar. Besarnya tergantung dari kita ketika kita berbicara, ya, ketika berbicara nyambung nggak bicaranya. Jangan berbicara yang nggak nyambung, tapi itu yang susah. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan Pak. Izin Pak ya, selesai itu. Kalau ada mau pertanyaan ya silahkan. Kita mau sharing-sharing juga. Tapi saya bisa seperti gini, bisa bahasa Jepang seperti gini, itu semuanya berkat dari Pak Puji. Kalau nggak ada Pak Puji bantu saya dalam rombong, saya nggak bisa seperti gini. Jadi saya ya berterima kasih dengan Pak Puji. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Richard.
Ya, mungkin banyak ini pertanyaan dari para peserta ya, terutama mungkin yang minta tips-tipsnya nih dari Pak Richard nih. Bagaimana sih biar bisa masuk lulus gitu ya, lulus wawancara atau ya awalnya mungkin kalau di PT Sagami mungkin ya seleksi berkasnya gitu ya Pak. Seleksi berkasnya bagaimana, wawancaranya bagaimana dan minta tips-tipsnya nih. Gimana Pak Richard? Bisa kira-kira Iya. membagikan tips-tipsnya gitu? Oke, baik. Jadi kalau misalnya yang pengalaman saya ataupun yang di mananya, tetap kalau saya dulu membuat lamaran itu dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang apa yang kita buat semampu kita dalam bahasa Jepang tulis tangan. Kalau sekarang kan sudah gampang komputer. Jadi tulis tangan itu akan mengundang namanya ketertarikan mereka terhadap kita. Jadi ya itu yang dibuat dulu. Kalau CV ini itu kan belakangan, tapi lamaran itu sedapat mungkin kita buat dalam bahasa Jepang. Kemudian ya pasti itu mendukung, dan pas satu lagi adalah sertifikat, misalnya contohnya Norisuki Shiken ya, ataupun sekarang apa namanya, ada lagi satu lagi saya lupa. GFT mungkin ya, GFT atau apa gitu. Yang dari Bang Ali tuh Pak, apa namanya? Nates. Iya. Nah, jadi seperti itu, dengan level-levelnya ada, itu pun menjadi pendukungnya. Nah, jadi terkadang ini ada pengalaman ini di Sagami, dia sudah bagus ini, dibilang dia level 2, tapi ketika kita wawancarain dia nggak ngerti bahasa Jepang. Nah, itu kita nggak tahu apakah karena dia gugup, atau karena kita kurang paham juga, atau karena mungkin dalam bahasa Jepang itu mungkin ujiannya itu nates itu mungkin ada pilihan A, B, C atau D-nya kan, lingkar-lingkarin aja atau dekati, tapi ketika dia ditulis kanji kaisa saja dia nggak paham. Jadi kita pun bingung. Ini level 2, tapi kok bisa lulus level 2, tapi tulis kanji kaisanya tidak paham. Jadi tipsnya memang kalau dari saya adalah tadi, buat sedapat mungkin kita membuat lamaran dalam bahasa Jepang. Ya, apa yang kita mampu kita itu coba. Karena itu merupakan nilai jual kita supaya orang tertarik. Artinya kan supaya kita dipanggil interview, artinya kita membuat tertarik sama orang. Nilai jual kita artinya ketika orang melihat itu, oh berarti dia mempunyai kemampuan dalam bahasa Jepang. Seperti itu aja dulu. Silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin dari peserta, apakah ada yang mau bertanya langsung? Ini ada beberapa sebenarnya pertanyaan yang dari waktu pas pendaftaran kemarin ini. Tapi sebelum masuk ke saya izin dulu Bu Alfi mau bertanya. Ya, boleh. Oke, terima kasih. Saya mau bertanya Richard Sang ingin bertanya mengenai jika ada mahasiswa, jika ada alumni yang sudah pernah bekerja di Jepang, terus pulang, tetapi usianya masih bisa masuk sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pihak PT Sagami Indonesia. Kemudian dia ingin mencoba melamar, tapi tidak mempunyai sertifikat N3. Apakah ada solusi sebagai pengganti sertifikat N3 tersebut, misalnya surat keterangan bahwa dia pernah bekerja di Jepang selama 2 tahun, kemudian pernah ikut pelatihan bahasa Jepang di Jepang berapa lama begitu, untuk pengganti itu. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, baik Pak. Kalau untuk itu memang kan ada yang namanya Kenkyusei Pak ya, Kenkyusei ya. Ya artinya dia pernah kerja di Jepang sana, itu pun kita welcome. Artinya yang ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tetapi kendalanya biasanya yang Kenkyusei itu dianya hanya bisa berbicara, tapi kalau untuk menulis kurang Pak. Jadi kalau untuk tipe-tipe yang seperti gitu, kita menempatkan dianya adalah di gemba, di produksi. Artinya kita tidak bisa menempatkan dia di bagian hingkang atau kuisi, ataupun di segi atau sesang kangri atau sesang jitsu. Nah, karena dia kan kotoba yang dia pelajari adalah kotoba dalam gemba. Nah, jadi kalau peluangnya itu Pak ada. Nah, itu kalaupun ada itu saat ini memang Sagami sedang mencari alumni yang bisa bahasa Jepang untuk bisa ada, karena Sagami sekarang lagi butuh Pak. Nah, jadi kalau ada mungkin boleh dikirimkan lamarannya ke email kita,
Nanti saya kirimkan sama Bapak, sama Sensei Puji. Baik, makasih. Ya, Richard. baik, Ustaz. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari peserta Pak Richard, ini ada beberapa pertanyaan yang datang duluan sewaktu pendaftaran dimulai, gitu ya. Nah, yang pertama itu ada berapa persen sih kira-kira peluang untuk bisa bekerja di Jepang gitu? Mungkin gini ya, mungkin pertanyaannya kalau kita masuk ke perusahaan Jepang yang ada di Indonesia gitu ya, apakah mungkin kita akan ditempatkan ke Jepang juga gitu? Mungkin ya pertanyaannya maksudnya. Kalau itu mungkin saja. Jadi itu memang sebenarnya tergantung dari perusahaannya. Kalau dia seperti Sagami kan adalah perusahaan yang lokal. Tapi kalau pengalaman saya dengan teman-teman yang saya bekerja di Batam, itu perusahaannya yang namanya MKPI. Tapi sekarang sudah tutup. Matsushita Kotobuki Peripheral Indonesia. Nah, artinya kalau sekarang dengan sebutan namanya Panasonic. Jadi pekerja yang di sana itu yang bisa bahasa Jepang ataupun yang tidak bahasa Jepang tetapi mempunyai kualitas kerja yang tinggi itu dikirimkan ke Jepang. Dia belajar selama 1 bulan ataupun 2 bulan. Nah, kalau Sagami sendiri kemarin itu waktu perusahaannya lagi buka, kita mengirimkan tenaga kerja kita yang bisa bahasa Jepang kita kirimkan ke Shenzhen, ke Cina. Nah, di sana kan Shenzhen, Cina, Sagami ada branch-nya, ada cabangnya. Jadi dikirimkan ke sana untuk belajar teknologi Cina melalui orang Jepang. Jadi kalau peluang kerja misalnya kita di perusahaan Jepang kerja, kemudian ada nggak peluang kita di Jepang bisa pergi ke Jepangnya? Ada. Tapi balik lagi dengan kategori perusahaannya. Apakah dia perusahaan besar atau kategori perusahaan kecil. Kalau seperti Sagami masih kecil, itu hanya mungkin ya Singapura sama Singapura. Kalau dulu Malaysia. Nah, jadi seperti itu, Mbak. Selanjutnya ini ada lagi pertanyaan nih. Syarat-syarat apa aja sih yang dibutuhkan untuk bisa masuk ke perusahaan Jepang? Apakah sama syaratnya dengan di perusahaan Indonesia gitu? Mungkin ya seperti CV dan lain-lain, ataukah perlu GLPTN berapa atau TOEFL-nya berapa gitu? Kalau sepengetahuan saya sih, yang saya dengan ada grup juga dulu yang di Batam, sebenarnya itu memang mendukung semuanya. Artinya dari universitas kita mendukung, kemudian dari IPK kita juga mendukung, kemudian dari kemampuan bahasa Jepang kita atau sertifikat bahasa Jepang kita juga mendukung, bahasa Inggrisnya juga mendukung. Jadi semuanya memang mendukung. Artinya kalau Jepang sendiri, kalau kemampuan kita bahasa Jepang itu bisa dibilang sebagai credit point, nilai tambah. Artinya kalau misalnya kita bisa bahasa Inggris atau bahasa Jepang itu merupakan credit point tersendiri. Dalam arti saya juga ketika di Batam, ya kita bisa bahasa Jepang, tapi kita juga berhadapan dengan customer perusahaan Jepang yang orang Singapura. Ketika itu dia tidak bisa bahasa Jepang, berarti kita harus bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi dua-duanya juga sangat diperlukan supaya kita bisa memasuki level up. Ya, seperti itu, Mbak. Silakan. Kalau untuk di Sagami sendiri bagaimana Pak? Apakah ada khusus untuk yang staff ini ya mungkin ya yang memerlukan posisi dengan kemampuan berbahasa Jepang gitu ya? Minimal kira-kira harus GLPTN berapa nih Pak Richard? Nah, kita kalau memang sekarang memang minimal itu level 3. Level 3. Level 3, iya. Lumayan tinggi ya Pak ya? Iya, level 3 tapi kita tidak melihat nilainya. Kan ada level 3 mungkin nilainya ada ya. Oh iya. Nah ya, jadi kita tidak melihat nilainya tapi kita lihat level 3. Kalau misalnya nih ada Pak mahasiswa, misalnya dia lulusnya N4, tapi kemampuan berbicaranya bagus. Bagaimana tuh Pak? Itu kadang-kadang yang menjadi dilema, benar. Kalau seperti gitu, ya kita kan surprise juga, bingung juga ya kan. Tapi ya boleh juga sih sebenarnya dicoba.
Apalagi kan silakan. kalau Iya, GLPT itu kan hanya 2 kali setahun ya Pak. Kita tahu iya 2 kali kalau setahun. GLPT itu cuma 2 kali setahun, sedangkan NATES itu biayanya cukup besar untuk bisa ikut ujian gitu. Nah, karena kebanyakan mahasiswa itu banyaknya ikutnya yang GLPT gitu ya. Nah, dan Iya. hanya dapat kesempatan 2 kali setahun gitu. Jadi mungkin kesempatan mereka untuk bisa ujian itu tidak banyak. Mungkin itu juga yang membuat mahasiswa ini belum punya N3 ini saat kadang-kadang saat setelah lulus itu belum punya N3 gitu, Pak. Mungkin karena dulu, sekarang udah beda ya. Kalau dulu sama saya, kalau nggak salah paling rendah level 4, sekarang paling rendah level 5 Bu ya. Oh iya ya, Nah, Pak. nah, berarti kalau gitu level 4 ini udah hampir setara, udah mendekati level 3 ya kalau dulu ya kan. Nah, Ya, antara 4 dan 3 ya. level 5 yang dulu itu Pak, level 4 itu sekarang N5 gitu. N5 ya kan. Sedangkan Nah, level level. 4 adalah N4 gitu. Jadi Oh, sebenarnya jadi kalau udah lulus N4 itu sudah setara dengan level 3 N3 dulu. dulu. Oh iya ya. Iya. Oh. Baiklah, kalau memang ada mungkin bolehlah Kak, karena saya pun baru tahu informasi seperti gini, karena dulu kita bilang udah level 3 karena saya tahu juga yang setahu saya dulu cuma level 4 Oh, yang paling rendah. Berarti kalau gitu level N3 ini kalau sekarang udah mendekati level 2 lah berarti gitu ya. N3 di pertengahan antara N2 Antara. dan N3 gitu ya, Oh. Pak. Ya kalau memang seperti gitu boleh, artinya kita coba dites, ya kan? Siapa tahu nanti bisa apa, artinya yang penting sama kita bisa komunikasi lancar. Apa yang ditanya bisa dijawab. Nah, berarti memang komunikasi yang penting ya, Pak. Iya, komunikasi, benar. Nah, mata kuliah Kaiwa harus dipergiat, lebih ditanjakkan lagi. Mata Iya, kuliah Pak. saya ya, Pak. Mata kuliah Bu Alfi, Alfi Sensei no Jugyo de. Iya, so desu ne. Sepertinya mata kuliah saya harus kita tingkatkan bagaimana caranya. Iya, nah itu tempo hari kan udah ada mata kuliah apa itu ya? Mata kuliah profesional, profesi bahasa Ya, Jepang bahasa kan. Jepang profesi. Ada di situ kan bahasa-bahasa pabrik tuh yang kayak sekarang Richard Iya. Sang buat tuh kan, ada bahasa ini, bahasa itu kan penting juga. Disesuaikan dengan apanya ya? Dengan lokasi atau tempat ya, setiap setiap materi yang disajikan. Iya. Mungkin ya di bahasa Jepang profesi kami kalau di Universitas Harapan Medan Pak, kami ada satu mata kuliah yaitu bahasa Jepang profesi. Nah, di mata kuliah itu benar seperti yang dibilang Pak Puji tadi, membahas bagaimana sih percakapan-percakapan yang dipakai di dunia kerja gitu ya, pakai sonkeigo, kenjogo gitu kan. Kemudian bahasa-bahasa yang khusus, misalnya bahasa di pabrik kan pastinya beda ya Pak. Bahasa-bahasa misalnya kalau di perusahaan yang bekerja misalnya di industri beda, misalnya perusahaan yang di bidang pertanian beda, perusahaan di bidang misalnya kesehatan beda. Nah, dalam mata kuliah itu semua dipelajari, tapi masih dasar-dasarnya sih, masih kulit-kulitnya saja diperkenalkan gitu. Itu Richard Sang untuk usia minimal maksimalnya berapa ya masuk PT Sagam? Kalau untuk yang masih fresh graduate ya pasti maksimalnya 25 tahun, Pak. Maksimal? Maksimal 20. Iya, 25 tahun. Berarti minimalnya Minimalnya nggak ada sih Pak. Kalau dia 18 tahun udah bisa bahasa Jepang ya bisa juga kerja Sagami. Oh gitu ya? Oke. Kalau untuk lulusannya Pak, apakah ada misalnya nih, apakah harus lulusan bahasa Jepang atau mungkin lulusan dari teknik, teknik komputer, atau yang dan lain lain-lain. gitu? Ya memang kita harus bahasa Jepang sekarang ini. Karena memang tadi kan 7 orang tenaga ahlinya itu orang Jepang, dari Jepang yang tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia. Jadi itulah yang akan mendampingi. Kemudian seperti tadi penyampaian Pak Puji Sensei tentang penterjemah. Nah, itu juga ada. Nah, menerjemahkan, misalnya kan mesin yang datang. Mesin datang ini mau diapain? Petunjuk kerjanya, cara menggunakannya, itu harus diterjemahkan.
Jadi kalau Iya. misalnya ada alumni misalnya dari teknik ya, dari teknik, misalnya teknik harapan kan, harapan ada tekniknya, tapi dia bisa bahasa Jepang. Wah, kalau itu pasti gajinya lebih tinggi lagi. Wah, Karena dari Iya. teknik udah dari ada teknik. sengmongkanya juga di situ. Betul, iya Pak. Ada sengmongkanya dia ya. Jadi memang Udah sekarang ini dari teknik Sagami bisa ya bahasa Jepang ya. butuh teknik mesin. Nah, makanya saya bilang kalau dia nyari teknik mesin, dia bisa bahasa Jepang lagi, aduh, ya bisa lah. Lebih besar lagi gajinya. Wah, mungkin dari peserta di sini ya, yang dari jurusan lain ya, mungkin selain bahasa ya, mungkin bisa lebih ini kayak gitu ya, lebih tertantang untuk lebih bisa belajar bahasa Silakan Jepang. bertanya ya. Ya. Dari peserta yang ada di sini, bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Yang bukan dari bahasa Jepang, silakan. Ya, yang dari bahasa Jepang juga boleh. Tadi Betul. kalau apa gimana tadi Pak Pujian Sensei tentang apa mata kuliah profesi atau apa tadi Pak? Bahasa Oh, Jepang bahasa Jepang profesi. profesi. Profesi, ya. Oh, di sini udah ada sekarang mata kuliah mata kuliah profesi kan Pak ya? Ada di kami, ada di program studi kami ada. Karena seperti gini juga. Tapi justru nggak ada kayaknya. Kalau harapan ada, sudah saya buat. Tapi seperti gini Pak, memang saya sendirilah bekerja di Sagami. Saya kan lebih banyak berhubungan dengan yang namanya bahasa-bahasa hukum lah, hukum aturan. Tapi ketika saya orang produksi, orang teknik berngomong, saya nggak paham. Sama seperti orang kuisi mengomong tentang masalah kuisi, saya nggak paham. Sebaliknya, orang kuisi ketika saya ngomong tentang aturan, hukum, tata cara ini semua mereka nggak paham. Nah, jadi semuanya ada unik juga Mas Jepang ini, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Iya, betul ya. Iya. Sama juga kalau kita kan Pak, kalau kita juga kan ngomong sama dokter tentang kesehatan, kita nggak ngerti. Betul, iya. Itu jadi perlu juga ada senmong kotoba ya. Iya Pak, benar, senmong kotoba. Baik. Berarti memang bahasa Jepang mata kuliah bahasa Jepang profesi yang sudah kita mulai dari 3 tahun yang lalu ya Pak Puji ya. Iya. 4 tahun ya, 4 tahun yang lalu ya. Itu ternyata sangat membantu ya di dunia kerja ya. Kalau saya bagus sekali tuh Bu, sangat membantu kali tuh Bu, seperti gitu. Ya, untuk dunia kerja ya, biar paham. Karena kadang banyak yang seperti kemarin ada yang mau kita coba mahasiswa kan karena dia sudah N2 berarti kami berpikir berarti ini udah pintar ini, berarti kan kita cobalah kanji chosa atau kensa ya, bukan kansa, kensa. Nah, kensa nggak paham dia kensa tulisannya Pak, terus kita coba kita tulis kanji kensa, bacanya gimana dia nggak paham. Nah, jadi saya bagus sekali tuh kalau berarti artinya Universitas Harapan Daigaku ini berarti lebih maju dari USU kalau gitu, udah ada betul profesinya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Amin. Karena kan kami juga sudah B akreditasinya sampai 2023 Desember. Sudah bisa disetarakan dengan USU Pak. Iya, jadi kita sudah setara lah. Ya. Mungkin Pak Richard ini ya satu lagi. Kalau saya Yang lain kenapa tidak ada bertanya? Pak Usup silakan, Pak Abdul. Saya lihat dari tadi kan untuk bahasa gitu ya, bahasa maksudnya secara komunikasi. Kalau menurut Pak Richard sendiri lebih penting berbicara, apakah kemampuannya yang lebih penting berbicara atau kemampuan menulis yang lebih penting, Pak? Itulah Bu, kalau kemampuan berbicara dan menulis ya. Sebenarnya dua-dua sih penting. Tetapi orang Jepang sendiri pun ketika kita misalnya seperti saya lah membalas email, itu dia bilang, udah kamu kirim aja. Artinya pun mereka pun paham. Karena di dalam bahasa Jepang, atau boleh saya share screen nih Bu, ada yang mau saya lihat. Contohnya dalam kotoba dalam bahasa Pak, Bapak sudah ini ya, kalau tidak salah tadi sudah jadi co-host, sudah bisa Pak. Jadi ya inilah bahasa Jepangnya, kalau misalnya ini kan ada nama-nama orangnya ini kan, ini singkat-singkat, atau ada mahasiswa yang bisa baca ini? Ayo, apakah ada yang bisa, mahasiswa kita atau peserta yang lain?
Mungkin ini simpel saja sih ya kan. Berarti ini email ya Pak, kira-kira Iya, email. email. Ini atau ada mahasiswa yang bisa baca ini? Ya. Ini kan nama ya. Ini Kalau nama mungkin agak nama. susah ya Pak kalau nama ya. Ini yang artinya ini bagian ini. Karena kita seperti itu Bu. Ini kan nama. Ini kan yang di pointer saya ini kan bagian apa dianya kan? Jabatannya, ya. Nah ini kan nama, kemudian ini jabatannya. Kalau untuk salamnya berarti pakainya yang di awal tuh Otsukaris sama Des ya Pak? Iya, Otsukaris sama Des saja. Makanya artinya kita hanya simple sih, simple. Nggak pala. Kadang-kadang ada orang bilang oseonarimas, itu semua oseonarimas, ya kan. Jadi kalau ini kan simple aja Bu, seperti gini dia, langsung terakhirnya. Langsung detail ya Pak? Tidak perlu bertele-tele ya? Iya, tidak bertele-tele. To the point banget. To the point, iya. Berarti untuk di perusahaan sendiri Pak, semua data atau apa itu kan diketik ya Pak? Apakah masih ada yang ditulis? Nah, kita semuanya diketik, semuanya diketik. Kalau yang ditulis ya, itu, kalau mereka nulis sendiri, habis kita bacanya, ajab. Entah apa aja ditulis dia. Ya. Berarti semuanya dengan diketik. Jadi diketik, lebih mudah kali ya karena kalau diketik kan kita asal tahu kita bahasa Jepangnya, kanjinya otomatis keluar gitu ya Pak. Benar Bu. Itu lebih memudahkan kita gitu ya untuk bekerja. Iya. Kalau dia tulis tangan, habis kita bahasanya entah apa aja ditulis dia nanti. Nggak jelas gitu. Apalagi orang Jepang asli yang mungkin sudah cukup berusia gitu ya Pak. Kanjinya sudah tidak bisa terbaca gitu ya. Mungkin dari Bapak Ibu dosen ya, atau di sini ada juga nih Bapak Abdul, Bapak Yusuf gitu ya. Ya boleh Bu Alfi. Ya silakan Pak Abdul. Oke, selamat sore Pak Richard. Sore Pak. Saya mungkin ke pertanyaan yang mungkin bisa membuat orang lebih tertarik lagi ya dengan PT Sagami atau bekerja di perusahaan Jepang ini. Yang pertama, apakah perekrutannya itu harus menunggu pengumuman dari PT Sagami sendiri atau tanpa adanya pengumuman perekrutan pegawai kita bisa mengajukan diri itu dengan mengirim email dan sebagainya itu. Yang kedua, ini terkait dengan penghasilan atau gajinya gitu Pak. Nah, kalau untuk fresh graduate itu misalnya lulusan bahasa Jepang itu berapa? Tadi soalnya Bapak sudah sebutkan, oh kalau dia teknik terus bisa bahasa Jepang gajinya lebih besar. Nah, jadi kita bisa jadi bertanya nih, sebesar apa tuh gajinya kan gitu. Nah, ini jadi motivasi juga nantinya untuk para mahasiswa kalau selesai kuliah, punya kemampuan bahasa Jepang yang baik, bisa bergabung ke Sagami dan mulai dari sekarang mereka jadi bisa belajar lebih giat lagi kan dengan mendengar nominal-nominal ini karena ya manusia biasa gitu. Normalnya kita pasti lebih tertarik dengan nominal-nominal itu. Saya pikir itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak buat pertanyaannya. Jadi saya jawab sebenarnya kalau ada satu sifat orang Jepang ini mungkin yang kita pelajarin adalah sifat mau bekerja keras. Nah, jadi kalau untuk fresh graduate memang kita punya standarnya. Tapi walaupun gitu kita ada melihat contohnya. Kalau orang yang berkemampuan, nggak mungkin kita kasih di bawah. Nah, jadi itu semua baik juga dengan orang yang kalau misalnya dia bisa bahasa teknik, dia jurusan teknik, dia bisa bahasa Jepang. Nah, kita juga lihat harus dari sisi lagi adalah pengalaman kerjanya. Dia pengalaman kerjanya berapa lama, adakah keterkaitan bahasanya dengan bahasa Jepang dia dengan jurusan yang gelutinya misalnya contohnya teknik, jangan pula nanti dianya jurusan teknik, kerja di perusahaan Jepang atau kerja di Jepang, tapi dianya bergerak sebagai contohnya menanam sayur di Jepang sana kan, jadi kan tidak ada hubungannya. Tapi kalau misalnya dianya perusahaan teknik, dia kerja di perusahaan jurusan teknik, tapi dia bagian misalnya kayak Hatsu
atau segi, ya kan, seisan jitsu. Nah, berarti menambah daripada nilai plusnya. Jadi semuanya itu dilihat berdasarkan dari catatan dokumennya. Kemudian bagaimana misalnya pelamaran Sagami memang kita ada kerjasama melalui Pak Dekan, kemarin Bapak Ibu Rektor. Nah, jadi boleh melalui email atau boleh melalui jurusannya. Jadi kalau dengan jurusan pasti lebih cepat karena ada respon, karena sudah ada pemberitahuan. Kalau melalui email langsung mungkin agak lambat karena yang baca email ada beberapa orang untuk Sagami. Jadi balik lagi artinya kemampuan kita itu lagi kita jual, ya kan. Jadi ya kalau memang ya kemampuan kita bagus, ya perusahaan pasti akan menilai daripada kemampuan kita itu. Paling itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, berarti kalau untuk lulusan Universitas Harapan ini dapat sedikit ini ya Pak, lebih keuntungannya lebih nih, bisa langsung karena Ya, sudah ada ada kerjasama kerja- dengan Ibu Rektor kemarin. Tempo waktu ya, tempo dulu baik bulan Januari Bu ya. iya, baik dari jurusan apapun ya Pak. Iya Bu, itu kebetulan sekarang kita memang lagi butuh memang jurusan teknik mesin sama teknik elektro. Wah, ya kebetulan kita Teknik dua-duanya. mesin, teknik elektro sama bahasa Jepang. Nah, ini mungkin buat adik-adik mahasiswa atau alumni ya, bisa mungkin yang sudah punya sertifikat ya N4 ya, bisa langsung menghubungi jurusannya atau langsung menghubungi jurusan bahasa Jepang supaya bisa bagaimana cara prosesnya untuk dapat mengirimkan lamaran ke PT Sagami. Artinya bahwa seluruh lulusan dari Fakultas Teknik ya, yang bisa berbahasa Jepang, negeri swasta memberikan bisa memberikan kontribusi ya, Richard Sang, jika mereka berminat untuk masuk ke PT Sagami ya, yang ada dari seluruh Indonesia ya. Ini ada Pak Yusuf Sensei, apakah ada pertanyaan? Belum ada. Udah semua ini borong tadi pertanyaannya. Sudah diborong semua pertanyaannya ya Pak Yusuf. Ya, tapi kesimpulannya kan kalau menurut Pak Richard tadi kan itu tergantung kritiknya, tergantung orangnya kan, kemampuannya gitu. Jadi itu ambil kesimpulannya. Jadi kalau dia mau lamar sana itu harus dipersiapkannya diri dia gitu. Baik tulisan, baik apa percakapannya gitu. Itulah tugas kita nanti buat ke anak-anak, ya khususnya untuk jurusan bahasa Jepang. Gitu. Nah, untuk bahasa Jepang, Pak Yusuf kan ngajarnya terjemahan. Nah, jadi Pak Yusuf harus bisa membuat surat lamaran dalam bahasa Jepang. Kata Pak Richard pakai tulis tangan. Itu sudah di bahasa Jepang profesi, Pak Puji. Di bahasa Jepang profesi sudah saya sampaikan untuk iya, lamaran. Pak Yusuf, Ibu menyampaikan, tapi Pak Yusuf prakteknya. Iya Pak Kajur, Insya Allah bisa. Ya harus. Jadi nanti memberikan kontribusi yang kuat setiap mata kuliah terhadap syarat-syarat yang disampaikan oleh Pak Richard tadi itu, sehingga kita mata kuliah yang ada di FBK Unhar ini, khususnya prodi D3 Jepang itu, jadinya bisa memberikan kontribusi semua kepada itu tadi, kepada persyaratan untuk masuk ke perusahaan tersebut ya, PT Sagami Indonesia, sehingga memberikan peluang dari akhir perkuliahan itu untuk mahasiswa agar dapat tercapai apa yang diinginkan pada mata kuliah tersebut. Saya mau tanya satu hal lagi nih ke Pak Richard. Kalau untuk gender gimana tuh Pak? Ada pembedaan nggak? Misalnya lebih banyak diterima laki-laki daripada perempuan. Nah itu gimana kalau di Sagami Pak? Kalau untuk gender memang di Sagami karena di elektronik itu lebih banyak perempuan. Perempuan. Tapi kebetulan sekali mahasiswa kita juga banyak perempuan. Iya banyak perempuan. Kenapa perempuan ya Pak di elektronik? Apakah karena perempuan itu lebih detail atau bagaimana Pak?
lebih telaten. Lebih Lebih telaten, benar telaten. Pak, lebih telaten, lebih sabar kan. Iya, kan di bagian itu kan banyak kali buhing yang cicit cuit, yang kecil-kecil. Iya. Iya betul. Jadi kalau itu salah masukkan atau tertukar, udah pastilah berabe kan. Jadi itu memang perempuan yang jauh lebih teliti. Berarti kalau di industri mungkin laki-laki atau di mesin gitu. Tapi Iya, ternyata kalau di betul. elektro perempuan ya Pak. Yang di elektro. Ini Pak ada pertanyaan dari Yogi. Jawab ya, kalau untuk teknik elektro sekarang ini memang kita lagi butuh elektro ataupun mesin. Cuman kita yang butuh itu adalah elektro yang harus lemah ya. Dalam arti kan elektro ini kan ada pembagian jurusnya, misalnya jurusan telekomunikasi atau apa ya, saya pun kurang paham ya. Tapi kita berkaitan yang harus lemah. Harus lemah dan juga mungkin harus kuat mesti bisa. Berarti kalau memang cocok ya bisa dikirim langsung nih ya. Atau apakah bisa walaupun misalnya kan dari teknik, misalnya dari teknik harapan nih, di teknik sendiri kan tidak ada tidak ada mata kuliah bahasa Jepang nih Pak Richard. Kita kemarin sih rencananya akan ada di setiap jurusan gitu, tapi belum ada sampai sekarang. Tapi bagaimana Pak? Kalau misalnya dia tamatan teknik elektro tapi tidak bisa berbahasa Jepang? Ya, boleh aja Bu kirimkan lamarannya. Karena kan memang sekarang Sagami lagi cari 3 jurusan, yaitu jurusan teknik elektro, teknik mesin, dan juga bahasa Jepang. Nah, berarti ya bisa ya Pak, walaupun bisa. tidak bisa bahasa Jepang gitu ya. Iya. Ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Baiklah Bapak Ibu para peserta seminar pada hari ini, karena tidak ada pertanyaan yang akan disampaikan dan yang akan kita bahas lagi, maka acara seminar pada hari ini kita akan sudahi. Terima kasih telah mengikuti seminar ini sampai akhir. Kepada Pak Richard, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan pada hari ini ya, di akhir pekan ya. Seharusnya bisa meluangkan waktu untuk keluarga, tapi kami ambil untuk memberikan wawasan kepada adik-adik di sini. Terima kasih kepada Bapak ya, kepada Pak Kaprodi Bahasa Jepang, Pak Puji, yang masih bersama kita sampai saat ini ya, kepada Pak Dekan dan kepada seluruh dosen dari Bahasa Jepang dan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Komunikasi, dan seluruh peserta seminar pada hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Baiklah, saya undur diri. Ya, apabila ada salah kata dan salah sikap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.